Kalau kita biarkan sampai besar, nanti efeknya apa? Pertumbuhannya cepat besar kan, tapi tidak kunjung berbuah. Sahabat semuanya, kita sudah membeli bibit tanaman buah, kemudian kita pupuk, kita rawat, kita tunggu sampai setahun, 2 tahun, bahkan 5-10 tahun, akan tapi tidak mau berbuah, tidak segera panen. Itu kan eman-eman sekali. Dan sebenarnya apa yang terjadi, lalu bagaimana solusinya? Mari kita belajar bersama. Benar sekali apa yang dikatakan Mas Salim tadi. Waktu kita terbuang, biaya kita juga terbuang, bahkan mungkin tenaga kita juga terbuang. Kita sudah membeli bibit, kemudian kita pupuk, kita rawat, akan tapi setelah sekian tahun tidak kunjung berbuah. Ya, bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahunan, bahkan 10 tahun kok ternyata tidak berbuah. Apa yang terjadi dengan bibit yang kita miliki atau yang kita tanam? Ya, sahabat semuanya, ini contoh untuk bibit tanaman buah alpukat. Ya, tanaman buah alpukat ini ada beberapa jenis. Ya, ketika sahabat, ini hanya contoh saja, ketika sahabat membeli bibit tanaman buah, mau ditanam di kebun atau di taman atau di halaman, atau mungkin sahabat juga sebagai petani budidaya ya, maka satu hal yang harus diperhatikan, ini sebenarnya sepele sekali dan sederhana kan, tapi kalau kita tidak cermat, maka itu tadi, banyak waktu kita buang, modal percuma, tenaga juga sudah banyak kita keluarkan, akan tapi hasilnya tidak ada. Kalau tanaman buah itu kita tanam, harusnya munculnya buah, panennya buah, akan tapi kalau tidak kunjung berbuah, itu ya artinya bukan tanaman buah. Oke sahabat semuanya, sebenarnya yang terjadi dengan tanaman kita, lama sekali kita tanam, kita rawat kok tidak berbuah, itu sebenarnya apa? Sekali lagi, ini sepele sekali. Nah, ini merupakan salah satu komponen yang harus kita perhatikan, selain ada komponen yang lain tentunya ya. Akan tapi ini sangat sederhana sekali, dan mungkin kalau kita tidak memperhatikan, pertumbuhan menjadi tidak semestinya. Yang kita rawat bukan jenis yang kita inginkan, akan tapi jenis yang lain. Kok bisa demikian? Ya sahabat semuanya, kita coba lebih detail. Ini adalah bibit alpukat yang sudah sambung semuanya. Jadi sahabat kalau membeli bibit tentu yang sudah dilakukan perbanyakan vegetatif ya. Contohnya perbanyakan vegetatif itu ya disambung. Kalau alpukat biasanya disambung. Kalau yang lain mungkin pakai cangkok. Tapi kalau alpukat ini biasanya disambung. Nah, yang harus kita perhatikan apa? Ya, kita harus memperhatikan sambungannya. Nah, misal seperti ini ada sambungannya seperti ini. Ini bekas sambungnya di sini, masih ada plastiknya. Ini belum siap dibuka. Contoh yang lain, ini sudah dibuka. Yang ini sambungannya di sini. Jadi yang kita perhatikan apa? Bahwa kalau sambungan itu ada 2 letak ya, 2 komponen atau 2 faktor utama, yakni yang sambungan atas dan sambungan bawah. Nah, ini yang bawah, kemudian ini yang atas. Yang atas itu letaknya di atas sambungan, bahasanya adalah ini entersnya. Yang kita tumbuhkan nanti adalah entersnya ini ya, yang bagian atas ini, karena bagian atas ini yang disambung ini adalah jenis yang kita inginkan ya, jenis yang lebih unggul. Sedangkan batang bawah ini hanya sebagai penopang saja. Ini batang bawah ini ditumbuhkan dari seedling atau biji, tumbuhkan kemudian disambung di sini, sehingga yang ditumbuhkan nanti adalah batang atasnya. Batang bawah sekali lagi hanya sebagai penopang saja, penyuplai unsur hara ya, dia menarik unsur hara dari tanah, dari media tanam, kemudian dibagikan ke atas ya, bukan untuk dirinya kan, tapi ke atas ini, sehingga pertumbuhannya harusnya yang atasnya, yang jenis unggulnya ini, bukan dirinya
Ya, ini menjadi faktor penting. Sebenarnya masih ada beberapa faktor yang lain, akan tapi ini faktor ini penting namun sederhana. Kadang lebih sering disepelekan, terutama sahabat yang mungkin ya asal nanam begitu ya. Dia tidak memperhatikan pertumbuhannya. Baik, saya kasih contoh ini ya. Saya kasih contoh agar lebih paham. Ya. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah contohnya. Sahabat bisa perhatikan ya. Ini juga tanaman alpukat. Di sini alpukat. Kita lihat sambungannya, karena yang terpenting adalah sambungannya. Di sini sambungannya, ini ya. Sambungannya ini sudah siap dibuka ya. Ini batang atasnya atau entersnya yang ditumbuhkan. Yang disambung itu yang ditumbuhkan adalah harusnya ini. Dan posisinya dia di atas sambungan. Bagian yang ditumbuhkan. Kemudian bagian bawahnya ini adalah batang bawahnya yang tadi saya sebutkan sebagai penopang. Lalu coba kita lihat, sahabat, ini pelan-pelan ya. Nah, ketika batang bawah ini kemudian muncul di sini, ya, nah di sini kembali ya. Ya, ini adalah tunas yang muncul di bawah sambungan. Ya. Munculnya di bawah sambungan, ini sambungannya, ini tunas yang munculnya ya, bisa dilihat di sini. Ukurannya bagaimana, bisa dicek. Ukurannya lebih besar ya, pertumbuhannya lebih besar daripada entres atau batang atas yang harus ditumbuhkan. Utamanya kita menumbuhkan ini, akan tapi justru yang tumbuh adalah yang bagian bawah, yang batang bawah, yang hanya sebagai penopang tadi. Nah, ini salah satu hal sederhana sekali, kita hanya memperhatikan satu batang atasnya yang harus kita tumbuhkan, kemudian posisi sambungannya, ini posisi sambungannya di sini, kemudian area di bawahnya, yaitu batang bawahnya. Fokus pertumbuhannya kemana? Fokus pertumbuhannya adalah ke batang atas ini, harusnya ke batang atas ini ya, akan tapi kalau yang muncul di bawah sambungan, tunas yang muncul ini adalah perkembangan dari batang bawah yang seharusnya tidak kita tumbuhkan. Sekali lagi, yang kita tumbuhkan adalah batang atas ini yang berada di atas sambungan ya. Ini efeknya apa? Walaupun sepele, efeknya luar biasa. Sekali lagi, efeknya luar biasa. Kita kasih contoh yang lain ya. Ini juga demikian. Kita cek, ini sambungannya di sini, kemudian muncul di bawahnya. Ada berapa memang ya. Ini juga demikian. Sambungannya di sini yang muncul di bagian bawah. Nah, seperti ini efeknya apa? Ya, efeknya adalah ketika tanaman kita biarkan seperti ini, yang tumbuh adalah bagian batang bawah, maka efek yang paling riskan adalah dia lama sekali berbuah, karena yang tumbuh adalah batang bawah. Batang bawah ini sekali lagi adalah hasil semaian biji. Yang namanya hasil semaian biji ini merupakan perkembangan generatif tanaman. Artinya bisa terjadi acak gen ya, terjadi acak gen atau mutasi gen yang bisa merubah keunggulan dari tanaman induknya. Memang kalau secara pertumbuhan, seedling atau semaian biji lebih cepat daripada yang sambungan yang perbanyakan vegetatif ya, karena dia memiliki apa? Memiliki akar tunggang yang bisa memacu atau mencari unsur hara untuk perkembangannya. Itu tipe dari seedling atau penyemaian biji. Sehingga seperti ini ya, kalau kita biarkan sampai besar, pertumbuhannya cepat besar kan, tapi tidak kunjung berbuah. Faktornya adalah seedling itu, semaian biji itu termasuk perkembangan generatif yang bisa terjadi acak gen dan mutasi gen yang bisa merubah keunggulan dari indukan yang sebenarnya. Meskipun sebenarnya yang kita tanam di sini adalah jenis yang bagus ya, misalnya jenis Miki atau jenis yang lebih cepat panen begitu ya. Akan tapi dia hanya disemai bijinya saja, dia akan lama. Maka untuk mempercepat panen, salah satunya dilakukan dengan perbanyakan vegetatif dengan cara disambung seperti ini.
Jadi sederhananya seperti ini. Yang tumbuh adalah batang bawah dari semaian biji seperti ini sampai besar, maka dia lama berbuah. Solusinya apa? Sederhana sekali. Tunas yang tumbuh di bawah bagian sambungan kita potong, itu solusinya. Ya, sangat sederhana sekali. Ini simpel sekali kan, tapi kalau kita tidak memperhatikan, maka efeknya itu tadi, lama berbuah. Tenaga sudah banyak, modal sudah banyak, merawat juga lama. Waktu yang kita lakukan, kita tunggu 1, 2, 3 tahun tidak berbuah. Ya karena itu tadi, ya, kita lupa memotong tunas yang berada di bawah sambungan. Ini fakta pengalaman, memang terjadi pertumbuhan yang beda. Bawah sambungan ini dia tipenya pertumbuhannya lebih cepat. Kan itu tadi saya sampaikan bahwa untuk semaian biji pertumbuhannya lebih cepat dari sambungan atau perbanyakan vegetatif. Namun hasilnya berkebalikan. Kalau untuk perbanyakan vegetatif disambung seperti ini, di grafting ini, memang pertumbuhannya tidak begitu cepat, akan tetapi masa panennya bisa terpotong atau lebih cepat dibandingkan dengan semaian ini. Semaian ini biasanya pertumbuhannya cepat, akan tapi masa panennya lama. Ya, kesimpulannya, kalau sahabat membeli bibit tanaman, terutama tanaman buah, perhatikan sebelum menanam. Perhatikan apakah dia sudah disambung ataukah belum. Kalau belum disambung sama saja. Kalau ditanam tetap saja nanti lama berbuah. Dipastikan dulu sudah ada sambungannya atau sudah dilakukan grafting ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, ketika berjalannya waktu, sahabat juga memperhatikan pertumbuhan tunasnya yang tumbuh di bagian atas atau justru bagian bawah. Ya, jadi contoh yang lain. Ya, seperti ini, yang tumbuh di bagian atas atau bagian bawah. Ini banyak sekali ini tunas yang tumbuh. Ini kalau kita tidak memperhatikan seperti ini, nanti muspro, eman-eman, sia-sia ya. Yang tumbuh di bagian bawah, ya, bagian batang bawah yang dia adalah dari semaian biji, maka nanti lama berbuah. Ya, solusinya hanya mudah, dipotong saja. Dipotong seperti ini, manual pakai tangan atau pakai gunting atau pakai silet. Yang penting terpotong. Ya, terpotong, yang penting bersih. Jadi memperhatikan tunas-tunas yang tumbuh di bawah sambungan. Meskipun sederhana, nanti hasilnya berkebalikan. Ya, meskipun tumbuhannya cepat besar, kan tapi masa panennya justru lama. Berbeda ketika kita rajin memangkas tunas-tunas yang muncul. Contohnya kita cari yang ini, seperti ini. Ini contoh seperti ini, tunas-tunas seperti ini dipotongi ya, dipotongi. Kalau kita tidak potongi nanti dia tumbuh. Nah, ini seperti ini banyak sekali tunasnya. Kalau kita luput dari pantauan kita, ya sudah, nanti yang tumbuh bukan jenis yang kita inginkan, yang kita tanamkan, tapi justru yang tumbuh adalah semaian yang bagian bawahnya seperti ini. Dipastikan bersih seperti ini ya. Baik sahabat semuanya, mungkin bisa dipahami ya, satu fokus yang kita perhatikan ketika kita menanam bibit atau memilih bibit tanaman. Satu, harus ada perbanyakan vegetatifnya, yakni disambung ya. Kemudian pertumbuhannya yang harus kita perhatikan adalah pertumbuhan bagian atasnya, sehingga nanti yang kita tumbuhkan adalah jenis unggulnya. Kemudian pertumbuhan batang bawahnya dipangkas. Nah, sehingga yang tumbuh benar-benar bagian atas atau jenis yang kita inginkan. Baik sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih semuanya.